Oke, ya, gue baru balik. Habis gue masuk malam hari ini. Sekarang gue udah di kontrakan lagi. Gue sekarang pengen bikin nama judulnya itu Practicing Stoicism. Yeah, I'm using practicing terms because I'm not an expert. Gue bukan expert buat bidang stoicism, apalagi gue juga baru mulai mempelajari buku ini. Pasti banyak juga dari kalian yang udah tahu Filosofi Teras. Ya, ini buku yang ngebahas tentang filosofi stoikisme. Pada intinya stoicisme itu tentang, kalau gue mungkin lebih mengartikannya itu sebagai the way of life mungkin ya. Karena kalau di banyak filosofi yang lain atau di banyak filsafat yang lain itu dia tentang mungkin kayak lu mendefinisikan dunia atau mengartikan kehidupan kayak gitu-gitu ya. Tapi dia ini lebih, kalau stoicisme ini lebih sifatnya itu lebih praktis, dalam artian kita bisa nerapin itu di kehidupan sehari-hari kita, dan banyak banget hal-hal kecil yang bisa kita dapat, maksudnya yang bisa kita terapin dari filosofi ini. Ya, sesuai judulnya Practicing Stoicism, gue pengen coba bikin apa yang gue alami setiap harinya, gue share di sini, dan gimana banyak orang respon dari adanya peristiwa atau kejadian dibandingkan dengan orang-orang stoik. Salah satu hal yang diungkapin di stoicism itu, gue harus mulai hari ini dengan pikiran atau dengan ekspektasi bahwa hari ini akan banyak sekali orang yang nyebelin, akan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang datang. Dan gue nyoba ketika gue bangun tidur, oke, hari ini gue bakalan nemuin banyak orang nyebelin, gue bakal nemuin hal-hal yang buruk yang akan terjadi hari ini. Jadi pada poinnya itu kita ngebangun ekspektasi kita yang rendah. Toh kalau misalnya memang kejadian, semisal sampai kecelakaan, atau semisal kita ketemu sama orang yang ngehina atau yang cara mereka berinteraksi sama kita itu membuat kita berpikir kalau lebih baik nggak interaksi sama mereka gitu. Ekspektasi gue udah menduga itu, jadi gue nggak bakalan ada masalah karena kita udah punya ekspektasi itu. Dan kalau semisal sebaliknya, justru kita malah lebih seneng kan, karena akhirnya kita nggak ngeduga kalau ternyata hari ini orang-orang nyenengin semua ya gitu. Dan salah satu hal yang gue alami dari sekian banyak kejadian hari ini ya, ada temen gue yang gue dapet kabar kalau dia ini beli motor bekas. Gue nyoba nanya kan, lu beli motor kemarin berapa? Dibilang 1. Sebenarnya nggak ada masalah dari jawabannya. Kesalahan pertama yang gue lakukan yang tidak menerapkan filosofi stoicism ini, salah satunya mengajarkan bahwa kita harus objektif ngelihat sesuatu. Artinya kita ngelihat suatu hal sebagai bentuk itu sendiri. Misal gini, ada orang yang bilang gue jelek, sebenarnya nggak ada masalah dari kata-kata itu. Yang jadi masalah itu apa yang gue pikirkan, apa yang gue coba terjemahkan dari si kata-kata itu tadi. Kalau misalnya ada orang bilang gue jelek, terus kreativitas pikiran gue selalu berpikir, ini orang kok nyerang ya, maksudnya apa? Pada dasarnya orang itu cuma bilang kita jelek, harusnya udah stop di situ. Kita nggak perlu untuk mikir gimana kita merespon dengan kreativitas pikiran kita, itu nggak perlu sebenarnya. Dan balik ke contoh yang tadi, dia bilang dia jawab 1. Permasalahan pertamanya karena gue dari dulu gak suka ya dengan hal yang mana yang bercanda mana yang serius, karena itu konteksnya gue lagi serius, gak lagi bercanda-bercanda. Dan gue, salahnya gue ngerespon, iya gue udah nunggu jawaban bodoh itu. Seharusnya kalau stoicism itu bekerja dalam konteks itu, gue cuma perlu bilang iya benar, nggak salah, udah gue stop. Dan hal yang dipelajari adalah ketika orang melakukan atau mengatakan sesuatu tentang kita dan itu berkonotasi negatif, kembalikan kata-kata itu ke bentuk awalnya, ke bentuk semulanya. Ada yang bilang lu jelek, ada yang bilang lu pendek, ada yang bilang lu gendutan dan lain sebagainya. Berhenti sampai di kata-katanya dia. Ya, kita nggak perlu ngambil kreativitas apapun dari opini kita tentang kata-kata yang dikeluarkan oleh orang lain. Mungkin dari kalian ada yang pernah ngalamin suatu hal
dan gimana cara kalian ngerespon itu, dan menurut kalian itu respon terbaik kalian, mungkin bisa coba komen di bawah. Oke, gitu aja buat video kali ini, semoga ngebantu.